Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya nak? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar mata pelajaran prakarya dengan materi budidaya ternak kesayangan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kita berbudidaya ternak kesayangan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hari Selasa, 20 Agustus tahun 2021. Nah, tujuannya adalah siswa mampu merancang budidaya ternak ayam. Nah, berikut adalah contoh budidaya ternak kesayangan. Nah, anak-anakku, salah satu usaha yang menjanjikan adalah budidaya ternak. Dalam beternak, antara hewan ternak yang satu dengan yang lain mempunyai perbedaan dalam menjalankannya. Misalnya, contohnya, beternak kelinci dengan hamster tidak sama perlakuannya. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan atau merancang contoh budidaya hamster. Dalam budidaya hamster, kita memerlukan bahan, alat, dan bagaimana tahapan budidayanya. Oke, kita akan bahas dulu yaitu tentang bahan. Nah, bahan dalam budidaya hamster itu, satu, kita harus menyiapkan hamster yang sehat. Yang kedua adalah pakan. Nah, pakan di sini adalah makanan untuk hamster. Bisa berupa pelet, kacang hijau, wortel, mentimun, salada, jagung, sawi putih, pepaya, maupun apel. Kemudian kita juga harus menyiapkan bahan obat-obatan dan bahan lainnya. Misalnya obat anti parasit, sampo, pewangi, dan pasir mandi. Selanjutnya, setelah bahan, kita juga harus menyiapkan peralatan apa yang dibutuhkan pada saat kita budidaya hamster. Satu, kita harus menyiapkan kandang hamster. Nah, jenis kandang hamster yang paling umum adalah kandang plastik, kandang kawat, kandang akuarium, kandang baja, dan kandang buatan sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh lebih jelasnya dalam bentuk gambar, yaitu kandang hamster. Ini adalah kandang yang terbuat dari besi, dan ini adalah kandang untuk hamster yang berupa akuarium. Selanjutnya, di kandang itu kita harus menyiapkan alas. Nah, biasanya alas yang digunakan untuk kandang hamster itu adalah sekam dan serbuk kayu. Nah, ini adalah sekam. Sekam itu adalah kulit padi ya. Jadi kulit padi, jadi kita menggiling padi. Nah, kulitnya sudah tidak digunakan, yaitu adalah sekam. Sedangkan ini adalah serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini biasanya adalah sisa-sisa dari serutan kayu. Selanjutnya, kita juga harus menyiapkan tempat pakan dan tempat minum. Biasanya tempat minum yang digunakan untuk hamster seperti ini. Nah, ini adalah tempat makan yang digunakan untuk hamster. Apalagi yang harus kita siapkan? Nah, antara lain mainan untuk hamster. Jadi hamster itu adalah binatang kecil yang lucu yang dia memang butuh mainan agar melatih motoriknya dia juga. Nah, biasanya mainan yang diperlukan ini seperti ini. Nah, ini gambarnya. Dia dapat berlari-lari di dalam lingkaran bola ini. Dia juga dapat bermain ayunan. Nah, ini contoh bentuk mainan yang lainnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita siapkan adalah alat kebersihan hamster. Nah, dapat berupa seperti sapu kecil yang digunakan untuk membersihkan kandang dan bak mandi kecil yang digunakan untuk membersihkan hamster. Nah, kemudian
bagaimana kita melihara hamster dengan baik agar hasil hamster itu sehat, bertumbuh dengan baik? Nah, berikut adalah tahapan memelihara hamster. 1. Kita harus memilih hamster. Jadi kita pada saat memilih hamster itu kita harus bisa memilih bagaimana hamster yang baik. Nah, hamster yang baik kita bisa lihat dari kesehatan hamster itu sendiri. Hamster yang sehat memiliki telinga yang bersih, anus yang bersih dan kering, perut yang kecil dan bulat, dan tidak ada bagian kulit yang botak atau benjolan pada kulit. Hamster yang sehat juga memiliki mata yang bening dan gigi yang sehat yang tidak menumpuk. Nah, selanjutnya hamster yang baik itu juga kita dapat lihat dari tingkat agresivitas hamster itu sendiri. Nah, hamster yang agresif itu adalah hamster yang mudah beradaptasi. Hal ini dapat dilihat dari perilaku hamster yang suka mengendus ketika kita memasukkan tangan ke dalam kandangnya. Jadi pada saat kita masukkan tangan ke dalam kandang, nah reaksi hamster itu mengendus, berarti kita dapat katakan hamster ini agresivitasnya bagus, dan hamster ini bisa kita pilih, berarti dia bibitnya bagus. Kita lanjut, yang kedua adalah proses adaptasi hamster di lingkungan baru. Proses adaptasi awal dengan menempatkan hamster ke dalam kandang yang diberikan untuk berupa kain tipis yang terlihat samar dari luar, sehingga hamster dapat menjelajah dengan tenang dan nyaman di rumah barunya. Jadi hamster yang baru itu dia tidak langsung dia nyaman, dia perlu beradaptasi terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah pemeliharaan hamster dengan pemberian pakan dan minuman. Hamster diberikan makanan pokok yang dicampur seperti pelet sebagai makanan utama untuk hamster dan campuran biji-bijian sebagai makanan tambahan. Nah, pemberian makanan dapat dilakukan pada sore hari di setiap harinya. Jadi kita harus rajin mengecek juga, jangan tiba-tiba ternyata makanannya habis kita lupa memberikannya. Nah, akibatnya itu kan fatal buat hamster itu sendiri. Nah, kita juga jangan lupa selalu menyiapkan air bersih yang segar, ya, karena hamster itu pasti juga butuh air untuk asupannya selain dia makan. Nah, kita juga bisa menambahkan vitamin ke dalam air minum, ya, dapat agar berpengaruh baik bagi hamster itu sendiri vitamin yang kita berikan. Yang keempat, perawatan kandang hamster. Kebersihan kandang merupakan hal yang penting diperhatikan karena akan mempengaruhi kesehatan hamster itu sendiri. Kandang harus dibersihkan minimal seminggu sekali dengan cara memindahkan hamster dan membuang serbuk-serbuk kayu serta makanan yang disimpan hamster. Gantilah makanan segar yang ditimbun hamster 2 hari sekali untuk menghindari pembusukan. Jadi ya nak, hamster ini adalah binatang yang suka menimbun makanan. Nah, jadi agar makanan itu tidak terjadi pembusukan, ya kita harus ganti makanannya itu minimal ya 2 hari sekali, seperti itu. Nah, yang kemudian tahapan yang kelima adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, kapan pemeriksaan kesehatan dilakukan? Nah, biasanya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan pada saat kita membersihkan kandang. Kesehatan hamster dapat dilakukan pada saat kita membersihkan kandang. Kesehatan hamster dapat dilihat dari keadaan jenis kotorannya. Kotoran yang lembut menandakan hamster terkena diare, sedangkan ketiadaan kotoran dalam kandang menandakan hamster mengalami konstipasi atau sembelit atau penyakit penyumbatan usus. Nah, anak-anakku, demikian yang dapat Ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini kalian dapat memahaminya dan
tugas yang nanti akan Ibu berikan. Apa tugasnya? Nah, perhatikan tugas yang Ibu berikan. Jadi, setelah kalian memahami, mendengarkan dan memahami penjelasan dari Ibu, silakan kalian buat rancangan budidaya ternak hewan. Apa yang harus kalian buat? Satu, dalam budidaya ternak ayam, bahan yang digunakan apa saja, kemudian peralatan yang dibutuhkan apa saja, dan kalian juga harus menjelaskan tahapan memelihara ayam. Nah, tugas ini kalian buat dengan diketik, kemudian jika hasilnya lebih dari satu halaman, kalian jadi satukan dalam bentuk PDF. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menyatukan PDF, kalian bisa googling atau cari informasi dari Google. Kalian ketik aja di address barnya bagaimana cara menyatukan gambar ke dalam PDF. Tugas ini nanti batas akhirnya kalian kumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2021. Kalian kirim melalui grup WA. Jangan lupa kalian berikan nama dan nama itu kalian ketik. Ibu berharap kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya agar mendapat nilai maksimal, dan Ibu berharap jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas ini. Demikian nak pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu mohon maaf jika masih ada kekurangan. Pesan Ibu selalu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi mobilitas, juga kalian itu menjauhi kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.